Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 3 dan 4. Ini materinya hari Rabu sampai hari Kamis ya. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Nah, manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik berupa barang ataupun jasa. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, kegiatan ekonomi harus terus dilakukan. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan penghasil barang atau meningkatkan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, orang atau lembaga yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen disebut distributor. Yang ketiga, ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tindakan manusia dalam menggunakan barang dinamakan tindakan konsumsi. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Nah, ini ada jenis-jenis aktivitas perekonomian dalam masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada bidang pertanian. Di Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, yang menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Nah, kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Yang kedua, ada bidang peternakan. Peternakan merupakan usaha budidaya hewan. Nah, kegiatan peternakan menghasilkan berbagai barang konsumsi. Peternakan yang menghasilkan daging, ada juga yang menghasilkan telur. Ya, bidang peternakan dapat menyediakan bahan baku untuk industri. Selanjutnya, dalam bidang perikanan. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang terakhir di bidang kehutanan. Nah, fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadang air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Nah, jadi kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Kita telah mengetahui bahwa wilayah Indonesia sangat luas dengan penduduk yang tersebar di berbagai pulau. Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa kita. Kita harus bangga dengan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, kita harus melestarikan kebudayaan yang beraneka-ragaman tersebut. Nah, kita sebagai penerus bangsa, sebagai warga negara yang baik, kita dapat melakukan beberapa tindakan. Nah, contohnya menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Selanjutnya, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Dan berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Nah, kita harus menghindari sikap-sikap yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sikap apa aja? Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga,
menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Nah, itu harus dihindari ya, supaya kita tetap satu ya, tidak terpecah belah. Ketika kita tidak mau menghargai keragaman dalam masyarakat Indonesia, ada beberapa dampaknya juga buat kita. Nah, yang pertama terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Dan yang ketiga, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Jadi nanti efek sampingnya ke kita sendiri. Jadi kita harus menghargai keragaman yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai warga Indonesia harus menghormati keragaman yang ada. Nah, kita harus mempunyai sikap toleransi. Yang pertama itu toleransi. Sikap toleransi sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Nah, toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, harus menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, ini contoh sikap toleransi yang harus diterapkan. Nah, yang pertama itu ada toleransi dalam keragaman agama. Yang di pembelajaran sebelumnya anak sudah mengetahui ya, ada beberapa agama di Indonesia. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Dan yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan, tidak boleh kamu perempuan sama perempuan saja, berteman sama perempuan saja, laki-laki sama laki-laki saja. Tidak boleh semua teman. Semua harus saling menghormati. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, tetap berteman. Sekarang kita membahas lagi tentang ekonomi yang ada di Indonesia. Ada berbagai bidang. Yang pertama ini ada di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi, aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contohnya, antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, obat-obatan, minuman kaleng, ya, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang bidang jasa, industri jasa merupakan kegiatan ekonomi dengan cara memberikan pelayanan jasa. Nah, contohnya biasanya itu jasa bank dan pergudangan. Kemudian contohnya ada lagi asuransi, ada kesehatan, penjahit, pengacara, guru, tukang cukur, ya, salon kecantikan. Nah, itu contohnya ada Prista sebagai guru. Nah, untuk contoh lainnya yaitu di bidang perdagangan. Usaha perdagangan merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Contohnya itu ada pasar, ada pertokoan, supermarket, serta ekspor dan impor, ya. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Dan yang terakhir ini dalam bidang pertambangan. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas serta barang tambang non-migas. Nah, contoh barang tambang non-migas antara lain itu ada emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, dan lain sebagainya. Nah, untuk barang tambang tidak dapat diperbarui,
perlu dikelola dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Sekian pembelajaran hari ini. Semangat daring di rumahnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.